Shalom, perkenalkan saya Ibu NN. Saya memiliki 2 putri. Putri pertama saya sudah bekerja, yang kedua kuliah semester 4. Saya menikah tahun 2000 di Jakarta. Karena papa mertua saya terkena penyakit jantung, akhirnya kami diminta pindah menemani beliau di desa Jawa Timur, sehingga kami pindah di sana. Disitulah mulai kehidupan saya yang dahsyat. 13 tahun saya di desa tersebut. Setiap hari hampir tidak ada jeda suami saya mulai menunjukkan hal-hal yang membuat saya menderita. Belum papa dan keluarga dari suami, belum juga dari orang-orang gereja yang saya nggak tahu kenapa, tapi saya berusaha untuk terus menjalani hari demi hari, kebohongan demi kebohongan, bahkan segala sesuatu yang saya bangun diruntuhkan, segala yang saya tabung juga dihabiskan oleh suami tanpa saya tahu kenapa. Karena setiap saya bertanya, suami saya seperti mau memancing emosi, tapi saya nggak bisa karena papa mertua saya itu ada penyakit jantung. Sehingga singkatnya, setelah 13 tahun papa saya juga ngedrop karena sakit jantungnya. Suami saya juga sudah nggak pulang. Akhirnya saya memutuskan pindah ke Jakarta membawa anak-anak saya, karena saya merasa udah di sana tinggal itu bisa mencekam dan membahayakan anak-anak karena begitu banyak yang mencari suami saya. Sekali lagi saya tanpa tahu apa yang sudah dibuat suami saya, karena saya memang berusaha bertanya tapi semua seakan menutupi. Keluarga juga membenci saya yang tanpa saya tahu. Akhirnya sebelum saya pindah, saya menemui papa mertua saya di ICU. Saya pamit untuk pindah ke Jakarta, tapi di situ saya kaget karena papa mertua saya dengan kondisi yang kritis tapi bisa bicara. Dia meminta maaf kepada saya, dan disitulah saya baru tahu bahwa suami saya yang merekayasa semuanya hanya untuk supaya bisa mengambil harta papa mertua dan juga mengambil penilaian dari manusia gitu untuk kepentingannya sendiri. Jadi saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya tidak pernah bicara dengan siapapun mengenai apa yang saya alami. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bangun kembali, saya punya di Jakarta ke gereja, membangun komunitas. Saya juga berjuang buat anak-anak saya. Saya jual apa saja, makanan, saya catering, saya bikin makanan, saya keliling, saya jualan tanpa papa mama saya tahu, keluarga saya tahu, karena mereka taunya kepindahan saya dan anak-anak hanya karena sekolah anak-anak yang terbaik ada di Jakarta. Singkatnya akhirnya 9 bulan suami saya minta kembali dan saya memutuskan untuk menerimanya karena Tuhan. Dan pada saat itu saya juga sedang mementor 9 orang pasutri. Dari mereka hancur, saya bangun kembali, dan suami saya mengikuti saya datang ke Jakarta membantu pekerjaan saya menjual makanan. Saya pun diam-diam bilang kepada Bapak Gembala, bahkan komunitas saya barangkali ada pekerjaan, dan suami saya juga dari desa juga memang dia sudah pelayanan. Akhirnya dipercaya oleh Bapak Gembala untuk melayani, dan dia juga ikut dengan saya untuk mementor yang 9 orang tersebut. Bahkan dalam 1 minggu kami pujian penyembahan bersama-sama 3 kali, dan setiap hari kami bertemu sharing firman. Suami saya juga akhirnya diterima kerja, dan saya berdoa terus. Saya hanya rajin berpuasa, saya berdoa, saya melayani, saya juga menopang 5 pasutri untuk terus dibentuk, untuk terus dididik. Dan
Singkat cerita, saya pikir itu adalah breakthrough saya. Suami saya sudah berbaik kembali, sudah di jalan Tuhan. Tapi kejadian dahsyat lagi menimpa, dengan ternyata suami saya berselingkuh, mengkhianati saya sejak dia diterima pekerjaan, padahal itu pekerjaan juga itu dari teman saya. Dan karena pimpinan dan tuntunan Tuhan, saya membongkar semua perzinahan, perselingkuhan suami saya yang tadinya mereka tidak akuin. Dari saya bongkar, perempuan itu meneror saya, mengata-ngatai saya, bahkan dengan lantangnya dia menghina saya. Saya cuma katakan, kamu bertobat. Tapi itu perempuan bilang, biarin aja, saya bisa hadapin semuanya. Saya bilang, ya sesuai dengan imanmu, hadapilah apa yang akan kamu tuai, karena kamu sudah menyakiti dan menghancurkan saya dan anak-anak saya. Dari situ saudara, dunia saya seperti runtuh. Saya benar-benar putus harapan. Tapi saya nggak berani menyalahkan siapapun, saya juga nggak bicara dengan siapapun. Kerjaan saya cuma menangis, berdoa, menjerit sama Tuhan. Sampai suatu titik saya mau rasanya bunuh diri, tapi ada suara mengatakan buka YouTube. Saya pikir mau ngapain saya buka YouTube, saya lagi begini, saya nggak mau dengerin apapun. Tapi saya terus disuruh buka YouTube. Akhirnya saya buka YouTube dan saya ternyata mendengarkan kesaksian dari seorang wanita yang saya dengerin. Kok ada perempuan hati yang bajak kuat seperti ini, yang akhirnya saya tahu namanya Bu Eli. Dan sejak itu saya dengerin terus dan saya memutuskan saya mengampuni suami saya, yang awalnya dia hanya bilang sama perempuan itu cuma jalan dan kissing, nggak lebih daripada itu. Akhirnya dengan kuasa daripada Tuhan, saya bisa bongkar dia. Akhirnya dia mengakui kalau dia sudah tidur dengan perempuan itu. Dan saat itu pun saya ngambil baskom, saya isi air, saya cuci, saya basuh kaki suami saya. Saya pikir itu bukan karena saya ini sama suami, tapi terlebih kepada Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan, untuk mengampuni, untuk bisa mengampuni dan menerima suami saya, walaupun rasanya sakitnya luar biasa, sakit di sekujur tubuh yang saya nggak bisa katakan, tapi bukan sakit penyakit, dan badan saya juga turun 12 kilo, tapi saya tetap melayani. Di keluarga juga saya baik-baik aja sampai hari ini. Saya terus dengerin Bu Eli sampai pada saatnya Bu Eli ngajak saya retret. Dengan kemurahan hati Bu Eli, akhirnya saya dan suami bisa ikut retret. Di situ saya mendengarkan khotbah Bu Eli dan juga hambanya Bu Lili yang sangat menguatkan, membuat saya harus move on. Saya bertekad, saya nggak mau sakit lama-lama, saya nggak mau menderita lama-lama. Saya berjuang melawan kedagingan saya, rasa sakit yang saya rasakan. Walaupun sesekali kalau teringat saya bisa pukul suami saya, tapi suami saya berdiam. Suami saya juga berusaha menunjukkan pertobatan penyesalannya. Sejak retret itu terus pemulihan terjadi karena saya pegang, bukankah kasih menutupi banyak pelanggaran, bukankah kasih menutupi banyak dosa, bukankah jika satu orang benar maka seluruh keluarga itu dibenarkan, bukankah jika satu orang diselamatkan maka seluruh keluarga itu selamat. Dan pemeliharaan Tuhan atas aku dan anak-anak dari kejadian demi kejadian itu tetap ada, pemeliharaannya sempurna. Saya dan anak-anak tidak kekurangan apapun, sekalipun harta dihabiskan oleh karena perbuatan suami saya. Saya cuma percaya sama Tuhan, apalagi dikuatkan dengan khotbah Bu Eli yang merupakan oksigen buat saya akhir-akhir ini. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kami terus ada pemulihan. Suami juga terus menyesali perbuatannya, terus meminta ampun kepada Tuhan, dan terus menunjukkan kepada saya dan anak-anak bahwa dia menyesali, dia mau bertobat, dan kami terus berjalan. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya, yang saya mau katakan bahwa
Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah dekat dengan orang yang remuk dan hati, yang hatinya juga hancur. Saya mau mengucapkan terima kasih sama Bu Eli, benar-benar punya hati Bapak yang luar biasa. Bu Eli benar-benar punya hati yang lemah lembut, yang Tuhan senangi. Aku bisa melihat dan merasakan Kristus di dalam Bu Eli. Makasih Bu Eli, makasih semuanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan sudah bersama-sama dengan kita saat ini Ibu NN, bisa dibuka mute-nya Ibu NN. Shalom. Ya, shalom Pak. Wah, luar biasa ya. Sehat semua sekeluarga ya. Puji Tuhan, sehat Pak. Puji nama Tuhan. Kalau mendengar kesaksian Ibu ini, penderitaannya cukup lengkap ya. Cukup lengkap ya penderitaannya. Luar biasa. Tapi ya, tapi tadi di tengah penderitaanmu, Ibu bisa mementori juga beberapa pasangan pasutri, begitu ya? Iya Pak Frans. Jadi sejak saya memutuskan ke Jakarta sama anak-anak, saya kan cari gereja, cari komunitas. Akhirnya dari komunitas itu saya cuma membangkitkan diri, tapi mungkin dilihat Bapak Gembala, saya kok punya iman, saya punya hati. Akhirnya entah cara Tuhan ada 5 pasang pasutri yang benar-benar mereka belum di jalur Tuhan, mereka ancur-ancuran masuk ke grup saya dan mempercayakan saya gitu Pak Frans. Oke, berarti setuju ya dengan kata-kata saya, kalau kita pun di dalam proses, kita nggak boleh terpuruk, tapi kita juga bisa jadi berkat ya buat orang lain, begitu ya Bu ya? Betul Pak Frans. Luar biasa, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, sempat tadi ngomong mau bunuh diri, begitu ya? Kenapa Ya, itu sudah saking mentoknya begitu? Apa sudah nggak kepikir lagi ya? Kalau orang mau sudah mentok gitu, nggak kepikir ya kalau bunuh diri itu nanti anak-anak gimana gitu? sebenarnya kepikir Pak Frans, cuman mungkin pada saat itu saya di titik yang benar-benar di bawah karena saya nggak menyangka bahwa suami saya yang saya terima kembali, anak-anak terima kembali, itu semuanya yang saya bangun, semua yang saya atur di Jakarta, itu dia bisa melakukan hal itu. Itu yang membuat saya, apalagi kami mementor dan setiap hari Pak Frans, kami itu di dalam kerohanian. Jadi pujian penyembahan kami praise and worship itu seminggu 3 kali. Dan setiap hari kami kumpul untuk sharing firman dengan Pak Sutri itu Pak Frans. Jadi pada saat saya membongkar itu saya sama sekali nggak menyangka kalau suami saya itu berani melakukan hal itu. Itu yang membuat saya di titik yang benar-benar rendah, Pak Frans. Berarti nggak jaminan ya, pelayanan pun orang-orang pasangan kita pelayanan pun terus hidupnya bisa benar-benar lurus-lurus gitu, nggak jaminan ya Bu ya? Itu dia Pak Frans, makanya karena nggak nyangka itu saya benar-benar di titik benar-benar gelap mata, tapi ya puji Tuhan penyertaan pemeliharaan Tuhan masih ada. Oke, nah sekarang saya selalu tertarik dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa terima bapaknya seperti itu? Atau mungkin bisa cerita dikit awalnya seperti apa, kemudian bisa terimanya seperti apa? Iya Pak Frans, itu juga luar biasa. Jadi begini Pak Frans, sejak saya di Jakarta, saya bangun sama anak-anak setiap malam. Kami itu berdoa bertiga, Pak Frans. Dan saya jujur sejak saya ke Jakarta, saya nggak punya siapa-siapa. Saya cuma punya Tuhan. Jadi saya bangun hubungan dengan Tuhan bersama anak-anak. Sampai papinya datang pun kami tetap berhubungan ke Tuhan gitu loh Pak Frans. Nah, pada saat saya bongkar suami saya, itu anak saya kan sudah besar-besar Pak Frans. Jadi rasanya nggak ada yang bisa saya tutupi dari mereka karena sejak dari Jakarta di Jakarta ke keintiman saya dengan anak-anak itu semakin kuat gitu loh Pak Frans. Jadi saya nggak bisa menutupi apapun. Tapi puji Tuhan pada saat saya bongkar, pertama suami saya hanya mengaku cuman maaf kissing di karaoke. Itu kami hancur hati. Kami nangis bersama Pak Frans. Tapi anak saya itu, saya masih tanya anak saya bahwa
Cece bagaimana menurut Cece? Mami nggak bisa putusin sendiri, saya bilang. Tapi puji Tuhan, anak saya yang pertama, sambil dia menangis, dia masih bilang, maafin papi, dia bilang. Disitulah saya memaafkan pertama kali, Pak Frans. Saya langsung ambil keputusan, saya pegang bahu suami saya bersama anak saya bilang, saya mengampuni kamu. Dan kami berbahasa roh sampai subuh itu, Pak Frans. Nah, setelah itu beberapa saat itu Roh Kudus beri saya kekuatan untuk membongkar lagi karena ada bisikan ini suami belum sepenuhnya terbuka. Sampai akhirnya suami saya mengakui bahwa dia sudah tidur. Itu membuat kami lebih hancur lagi, Pak Frans. Saya dan anak-anak. Tapi puji Tuhan, sejak kami bongkar, anak-anak saya nggak pernah tidak menghormati papinya, Pak Frans. Mereka selalu masih hormat, masih panggil papi, masih panggil kalau mau makan, mau apa. Jadi nggak ada yang berubah, Pak Frans. Cuma yang berubah adalah kita pribadinya, saya dan anak-anak hati kaminya ini loh, Pak Frans. Yang rasanya tuh dibohongi, yang rasanya tuh gambar seorang ayah buat mereka tuh rusak. Itu aja sih, Pak Frans. Oke, aduh, dengar ceritanya jadi, aduh, ikut terharu ya. Aduh, sungguh ibu sangat kuat ya. Ini wanita yang luar biasa kuat. Nah, apakah hantaman di bidang keuangan, di bidang ekonomi juga terjadi pada saat kejadian-kejadian ini? Gini Pak Frans, sebenarnya eh, itu sudah Tuhan warning kepada kami, khususnya suami. Jadi sebelum saya bongkar, itu saya orangnya suka nabung, Pak Frank. Jadi saya ada deposito buat anak saya yang pertama, yang kedua untuk mereka kuliah sampai selesai. Saya ada tabungan untuk saya beliin rumah buat yang pertama, buat yang kedua, dan untuk kami pribadi di hari tua kami, Pak Frank. Itu sudah ada, Pak Frank. Tapi saya membangun ke Tuhan tuh nggak pernah berhenti, Pak Frank. Tiba-tiba suami saya tanpa saya tahu, tanpa ada tanda apapun, itu habis semua, Pak Frans. Jadi Wow. deposito anak saya diambil, tabungan semua diambil. Bahkan saya punya ada kotak berkat, yang saya bilang kotak berkat itu jadi uang yang saya untuk sisa-sisa, saya ada sisa sedikit, saya biasanya saya masukin ke kotak itu, makanya saya bilang kotak berkat. Itu pun diambil tanpa sepengetahuan saya, Pak Fran. Disitulah saya bertanya sama Tuhan, Tuhan nggak kayak gini nih, saya bilang. Tuhan saya yang saya kenal nggak seperti ini. Ada apa Tuhan? Disitulah Tuhan memberikan clue-clue sampai saya bisa membongkar suami saya. Itu Pak Frans. Oke, oke, oke. Wah, lengkap benar-benar ini paketnya ya. Baik, nah yang kita ingin tahu juga keadaan paling terakhir sekarang ini gimana dengan ibu, suami, dan anak-anak gimana kondisinya? Kami baik-baik Pak Frans. Dari awal pun kami sejak bongkar suami saya, kami nggak pernah yang namanya pisah ranjang ataupun tinggal berbeda. Kami tetap pemulihan terus Pak Frans. Cuman mungkin kalau dulu saya sering menangis, dulu saya sering menyendiri, dulu saya masih sering teringat. Kalau teringat tuh saya bisa pukul diri saya atau saya pukul suami tapi juga ada pengendalian diri. Nah, ini jauh lebih berkurang Pak Frans. Itu sih. Oke, berarti terus ya hati terus semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Oh, berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Waduh. Ya, kita percaya semakin hari keluarga Bu NN ini semakin terus dipulihkan, suaminya juga terus semakin dipulihkan ya. Memang perselingkuhan itu juga ada kesalahan dari suami begitu, dan juga tolong ya yang wanita-wanita jangan suka goda suami juga ya. Jadi jadi seperti ini. Ada slogan bagus loh dari teman saya itu ya di media sosial. Aku sudah beristri, jangan goda aku karena uangku semua dipegang istri. Jadi nggak bisa, dia nggak bisa keluarin duit. Baik ya, baik. Terima kasih Bu NN. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Kita percaya
Berkat Tuhan terus melimpah atas Bu NN dan keluarga. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.